Tipe subordinate clause yang kedua adalah noun clause, yaitu klausa yang memiliki fungsi sebagaimana kata benda atau kata ganti. Yang dimaksud kata ganti itu misalkan semacam he, and so on itu. Jadi noun clause tadi adalah kata klausa yang memiliki fungsi sebagaimana kata benda dan memiliki 3 posisi. Yang pertama adalah sebagai subjek. Yang kedua sebagai objek dari verb. Yang ketiga merupakan object of preposition. Sebagai subjek dia berada di depan. Contohnya, when he will arrive is not important. Kapan dia datang itu tidak penting. Nah, kapan dia datang ini sebenarnya bukan merupakan subjek sebagaimana subjek biasa. Cuma klausa di sini itu bisa dipakai sebagai subjek. Contohnya yang kedua, noun clause sebagai object of verb. I know when he will arrive. Saya tahu kapan dia akan datang. Nah, bagian when he will arrive ini merupakan pengganti dari objek. Ini bagian ini bisa dicoret dan kita bisa menggantinya dengan kata misalkan pronoun it. Nah, semacam ini. I know it. Ketika it ini bisa menggantikan bagian tersebut, maka bagian itu disebut object of verb. Yang ketiga, I'm concerned about when he will arrive. Ini bukan merupakan objek dari kata kerjanya, tapi disebut object of prepositions. Kenapa? Karena di sini kata kerjanya tidak membutuhkan objek. Seperti mengetahui, ini membutuhkan objek. Tetapi concerned about, saya memikirkan atau khawatir atau memikirkan tentang kapan dia datang ini tidak memerlukan object of prepositions. Be concerned of ini tidak memerlukan objek spesifik sebagaimana di atas, tapi objeknya yang dia perlukan adalah semacam objek yang sebagai preposition karena diawali oleh preposition. Contoh lainnya, noun clause sebagai subjek. Whoever is coming to the party must bring a gift. Siapapun yang datang ke pesta itu harus membawa hadiah. Bagian siapapun yang datang ke pesta ini merupakan subjek. Contoh kedua, I do not know what is in the box. Nah, ini bagian ini, know yang ada di sini, dia membutuhkan objek. Kita mengetesnya hanya dengan cara menggantikan bagian yang di kotak ini, bagian di posisi objek ini dengan kata it. Kalau misalkan dia bisa digantikan dengan kata it, maka dia bisa disebut sebagai object of verb. Misalkan coba di sini kita ganti dengan kata it. So, I do not know it in the box. Okay, something agak weird, agak aneh, cuman masih bisa. We are concerned about who will do the work. Yang bagian ini merupakan object of preposition. Nah, ini contohnya di beberapa soal TOEFL. Silakan coba dicek. Bla 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 was late cause many problem. Jawabannya A, B, C, atau D. Nah, di bagian ini dia membutuhkan tidak hanya subjek saja, tetapi bagian tambahan dari subjek itu. Maka jawaban yang benar adalah yang E. That he was late caused many problem. Kalau misalkan the driver was late, cause ini tidak bisa karena bagian the driver was late ini bagian di sini ini dia membutuhkan noun clause. Jadi yang noun clause itu harus ada kata pembukanya seperti ini terus kemudian ditambahkan dengan subjek. Bla bla bla. It was on television made me angry. Nah, kita bisa melihat dulu. Silakan dilihat bahwasanya bagian intinya ini merupakan verbanya. Ini objeknya, direct objeknya. Bla 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 was on TV berarti kita membutuhkan sesuatu yang ada di sini. Isinya harus ada kata benda dan yang mengawalnya. Bla 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 semacam ini. Nah, yang kita pilih kemudian adalah pronoun one di sini.
What was on television made me angry. Jadi non-clause connector itu ada beberapa. Di antaranya what, when, where, why, and how, whatever, whenever, whether, if, and that. Caranya adalah misalkan Anda meletakkannya sebagai objek, maka setelah subject and verb, Anda kasih noun connector diikuti dengan subject and verb. Jangan lupa bahwasanya Anda tetap membutuhkan subject and verb. Sementara itu jika Anda letakkan di subjek juga sama, Anda tetap membutuhkan subject and verb. Jadi non-clause connectornya di sini adalah what you did was wrong. Verb utamanya was sama objek komplementnya adalah wrong. Jadi yang di bagian depan dia menggantikan keseluruhan ini merupakan subjeknya. Namun dia tidak bisa seperti subjek biasa karena dia sudah memiliki subjek and verb. Maka dia harus dibuat menjadi dependent clause dengan cara meletakkan connector non clause semacam what di sini. What you did was wrong kayak gitu. Nah, ketika sebagai subjek, maka kalau dia dipasangkan sebagai subjek karena dia diposisikan sebagai subjek, maka dia tidak membutuhkan subjek lagi. Contohnya ini misalkan untuk 6 kategori ini, who, what, which, whoever, whatever, and whichever. Jadi seperti I know what happened. Saya tahu apa yang terjadi. Kita tidak perlu menambahkan I know what it happened atau sesuatu subjek di sini. Karena subjek di sini sudah digantikan oleh what. What happened was great. Apa yang terjadi itu bagus sekali. Nah, bagian apa yang terjadi itu apa di sini sudah menggantikan subjek. Jadi dia tidak memerlukan subjek lagi. Ini yang membedakan jenis noun clause sebagai subjek dengan yang lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh, silakan diperiksa. The schedule indicated if the teams would be playing in the final game. Silakan cek, menurut Anda ini sudah betul atau masih salah? Nah, di bagian ini, the schedule indicated if the teams would be playing in the final game. Indicated ini merupakan verbanya. Bagian depan ini, the schedule-nya subjek. Nah, di bagian ini, setelahnya ini, dia merupakan objek dari ini. Ini merupakan objek dari ini. Jadi, objek dari verb ini. Maka kita bisa asumsikan bahwasanya ini bisa digunakan sebagai noun clause. The sketch indicated if the teams ini merupakan subjek, would be playing ini merupakan verb di dependentnya, berarti ini sudah oke. Penggunaan kata if ini sudah oke. Nomor kedua, he refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. Nah, di bagian ini silakan Anda cek kira-kira bagian main-nya ada yang mana. He refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. Oke, bagian verbanya ada di sini. Maka di bagian ini merupakan subjeknya. Nah, karena di sini ada subjek plus verb plus object of preposition, tapi dia di posisi sebagai subjek, maka dia membutuhkan noun. Dia perlu diubah menjadi noun clause. He refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. Ini salah. Dia membutuhkan pronoun di awal bagian sini. Jadi misalkan that he refused to enter a plea itu mungkin benar, could not be determined by the lawyer.